Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Di 6 kota radio Smart FM Anda mendengarkan kami di Jakarta, Pekanbaru, Manado, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia hadir bersama Anda dan masih dalam suasana Idul Fitri di hari ini Smart Listeners. Dan saya tidak sendirian seperti biasa bersama dengan Mas Arto Biantoro. Selamat malam Mas Arto. Selamat malam, Merdeka William, apa kabar? Merdeka, gimana kabarnya Mas Arto? Baik, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini hari keberapa nih ya? Ketiga ya berarti ya? Hari ketiga Idul Fitri ya, dan tentunya kita mengucapkan selamat Idul Fitri untuk Anda semua umat muslim di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada dari tim Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Apa nih Mas Arto mungkin yang disampaikan di Idul Fitri ini? Silakan Mas Arto. Ya, karena hari ini suasana Idul Fitri tentu saja terjadi banyak sekali kalau kita melihat satu bulan sebelum Idul Fitri itu banyak sekali produk-produk lokal menawarkan paket-paket Idul Fitri ya, dan itu sebenarnya bagian dari proses bagaimana mengkomunikasikan produk kita atau jasa kita. Nah, hari ini saya kedatangan seorang sosok muda yang sangat mendalami dunia komunikasi. Dan kita mau belajar sebenarnya lebih dalam bagaimana sih cara beretika, berkomunikasi dalam konteks membangun brand kita pada hari ini. Dan hadir bersama kita Mbak Danis Kirana dari Dako Indonesia. Selamat malam Mbak Danis. Selamat malam Mas Arto, selamat malam Mas William. Mbak Danis. Terima kasih Mbak Danis. Ini namanya lucu nih Mas William, Dako. Dako nih aku ingatnya waktu masih kecil itu kayak Dako-chan nih, Dako. Dako. Kenapa namanya Dako Mbak Danis? Kalau secara filosofi sebetulnya gabungan dari dua foundernya sih. Apa itu? Dari Danis Kirana dan Mario Wicaksono. Ini partner ya? Partner in crime. Partner in crime, betul banget. Ya. Benar-benar. Danis kasih sedikit gambaran dong, tantangan hari ini tentang begitu maraknya kita punya 120.000 brand di seluruh Indonesia, dan tentu saja semua ingin berteriak, semua ingin menyampaikan pesan. Apa yang Danis perhatikan sebagai seorang pengamat komunikasi 5 tahun terakhir tentang begitu maraknya brand-brand lokal yang berteriak dan tersebar di seluruh Indonesia? Ya, ini menarik banget, pertanyaannya langsung berat gitu ya. Saya berasa di sidang sama dosen. Tapi memang benar sih Mas Arto, kebetulan banget kan saya juga sering mendampingi teman-teman lokal gitu ya, yang ada tidak hanya di Malang, karena domisilinya di Malang, tapi saya ada di beberapa daerah juga gitu ya. Challenge-nya sama, kalau ngomongin tentang komunikasi, akhirnya yang paling sederhana dari salah satu bentuk komunikasi adalah mempromosikan gitu. Jadi kadang tantangan dari teman-teman ini secara production atau produksinya aman gitu, tapi pada saat memperkenalkan tahapan pertama dalam tahapan marketing kan awareness ya, tahapan pertama ini agak cukup susah gitu, karena ada tantangan yang lain yang mereka hadapi. Yang pertama adalah mereka tidak punya waktu untuk mengemas, bagaimana mengemas pesan yang bagus tentang brand mereka ke calon audiens atau calon pembeli mereka gitu. Dan yang kedua adalah challenge-nya ada di medianya itu sendiri gitu. Karena saat ini pun juga cukup banyak para buyer yang memilih untuk membeli bukan di lokal karena alasan murah dan lain sebagainya gitu. Sedangkan pada saat mereka mempromosikan itu, mereka juga sudah sangat berupaya keras. Tidak hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga mungkin dari sisi budgeting. Sedangkan yang dari bukan lokal, mereka pasti secara finansial juga sudah sangat bagus gitu ya. Nah itu dia. Jadi cukup kompleks kalau berbicara tentang komunikasi, karena saya ngambilnya dari yang paling sederhana itu di promosinya. Masih itu. Yang lain masih banyak juga gitu Mas Ako. Terutama misalnya mereka perlu untuk mengajak calon pembeli tidak hanya mengenal, tapi bagaimana mengedukasi calon buyer. Itu juga cukup challenging.
Karena biasanya pembeli ini kan ketika mereka menargetkan pasar yang beragam gitu ya, ada yang middle low, ada yang middle up gitu. Cara komunikasinya pun juga cukup berbeda gitu. Jadi kadang mereka juga bingung, ini saya harus mengkomunikasinya gimana nih? Karena kan ini produknya sebetulnya bagus, cuman karena saya lokal, anggapannya masih kurang oke nih kalau saya jual mahal, kayaknya nih banyak yang keberatan. Nah itu juga cukup kompleks gitu. Ini Oke. sih Mas, kayaknya jadi prolog ya. Mengedukasi calon buyer ya, bagaimana Ya, mengkomunikasikan itu juga satu tantangan. Dan ini menarik banget apa yang kita bahas di sesi awal, Smart Listeners. Untuk Anda semua, Anda boleh ke YouTube channel Smart FM. Ya boleh ya, masa nggak boleh? Karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda bisa menyaksikan juga. Dan kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia,
part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Topik kita di malam hari ini dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia adalah bagaimana menarasikan brand lokal dengan strategi komunikasi. Nah, ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Mbak Dani. Sekarang masih banyak brand-brand lokal itu memiliki semacam tantangan, bahkan kurang memahami strategi komunikasi. Nah, biasanya permasalahan-permasalahan apa sih Mbak yang dihadapi oleh brand-brand lokal yang biasa Mbak Dani amati atau hadapi gitu? Oke, karena kita berbicara di strategi komunikasinya, yaitu di promosinya gitu ya. Tantangan pertama tadi adalah cara untuk mengemasnya nih, Mas William. Jadi teman-teman itu kadang, misalnya, mereka menganggap bahwa membuat satu konten itu cukup untuk mengakomodir semua kebutuhan. Padahal yang harusnya dilakukan adalah kita gali masalah dulu jadi calon buyer, baru dibuat konten gitu. Jadi nggak bisa satu masalah, terus kita akan promosikan itu terus gitu. Padahal masalah yang dihadapi sama calon customer itu kan beragam. Nah kadang teman-teman itu lebih banyak untuk melakukan menjual produk daripada menjual solusi dari produknya. Jadi lebih banyak membahas tentang fitur produk daripada manfaat apa yang Anda dapatkan dari produk ini gitu. Sehingga yang terjadi ya akhirnya berjibaku dengan kompetitor yang lain yang barangkali lebih bisa mengena secara emosional dari buyer yang lain gitu. Itu sih challenge yang saya amati sekarang, makanya pada saat saya mau dampingi teman-teman lokal gitu, untuk pada saat mempromosikan, saya ajak mereka yang pertama adalah menggali masalah calon bayarnya dulu. Baru menggali hal-hal bagus yang ada di dalam produknya. Itu akan cukup sangat membantu pada saat mereka bikin konten. Itu sih kalau menurut saya. Maunya langsung jualan gitu ya. Iya, benar Mas Arto. Maunya jualan gitu. Ini produk saya nih, pakai aja, beli aja, sekian harganya gitu. Padahal kan sekarang orang udah sangat jengah ya dengan skema-skema yang seperti itu. Lebih banyak kalau yang lebih mengena pada saat mereka membahas misalnya ternyata ada satu cerita yang sama gitu yang dirasakan. Misalnya satu brand itu ngangkat masalah, contoh nih brandnya tentang makanan sehat gitu. Yang diangkat adalah lebih ke storytelling, misalnya cerita awalnya nih aku gak enak badan terus menerus tiap bulannya selalu sakit, tapi semenjak aku mengubah pola tidur dan juga pola makan, termasuk makanan yang aku itu semacam itu cukup jarang gitu yang dilakukan sama teman-teman lokal, tetapi mereka yang sudah mulai melek
Dengan sosial media yang sudah punya beragam contoh, itu biasanya bisa lebih variatif daripada yang lain. Itu sih. Ya, ya. Uh, Biasanya apa ya mediumnya yang hari ini kalau dari lihat kebanyakan kan kayaknya semua orang tumpah ruah di media sosial. Padahal kalau kita bicara strategi komunikasi sesuai dengan tema kita hari ini kan tentu banyak sekali alternatif pilihan pendekatan berkomunikasi. Uh, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membangun sebuah strategi komunikasi di luar dari tadi yang Dani sampaikan ya. Tapi apa aja sih tool yang harus dipersiapkan, lalu alat-alatnya apa saja sih yang kita bisa gunakan agar bisa membangun sebuah strategi komunikasi yang apa namanya saling terintegrasi gitu. Jadi mungkin sebelum aku menjawab pertanyaan dari Mas Harto, kita agak mundur dikit gitu ya. Sebetulnya ada 3 aspek yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah message, kemudian cara untuk berkomunikasi, how to-nya, sama mediumnya gitu. Medium ini pun dibagi jadi 3, Mas Harto. Mau yang kita udah punya medianya sendiri, yang kita nggak perlu bayar. Contoh nih media sosial, kita nggak Ya, perlu bayar, kecuali kita ads gitu. Atau kita pakai medium yang lain, contoh misalnya kita punya website, berarti kan kita ya mengupayakan itu gitu ya. Atau kita pakai medium yang lain, contohnya menggunakan bikin konten, bikin artikel dalam blog, dalam sebuah website juga gitu. Atau misalnya kita berkolaborasi dengan influencer atau teman-teman KOL yang mereka memang sama target audiensnya dengan yang kita punya gitu brandnya. Nah itu dulu gitu yang ditentukan. Kemudian apa ini lebih ke itu tadi menggali masalah-masalahnya dulu Mas Hato. Jadi masalah-masalah jadi dari calon bayarnya tuh di breakdown. Sebenarnya banyak banget kalau misalnya pusing gitu ya, pakai ChatGPT aja, tinggal kita masukkan prompt, kita masukkan beberapa contoh-contoh studi kasus yang kita punya dari brand kita gitu. Terus masalah yang dihadapi mungkin sama yang pernah beli di produk kita, masukin aja di situ. Minta aja mereka contoh masalah yang dihadapi sama bla 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 gitu ya, sama target audiens yang ini kriteria segmentasi pasarnya seperti ini gitu. Itu pasti akan dikasih tahu. Nah, baru how to communicate. How to communicate itu juga menurut saya juga penting, Mas. Contoh, misalnya sesimpel kita mau jualan buat ibu-ibu gitu ya jangan panggil sis gitu. Panggil aja Bun. Jadi personalisasi juga tetap harus dilakukan, Mas Harto, kalau menurut saya, Mas William juga. Karena kalau nggak gitu, mereka tidak merasa kita satu rasa gitu, kita satu masalah yang sama gitu. Nah, itu baru setelah itu cara pengemasannya. Pengemasannya juga beragam kan. Sekarang mediumnya ada tipe orang yang sangat menyukai video karena mereka malas banget untuk membaca. Tapi Mas, kita nggak boleh meninggalkan literasi. Maksudku bentuk outputnya yang dalam bentuk artikel atau tulisan. Contoh, misalnya carousel dalam Instagram. Ternyata itu banyak juga yang minat loh. Kayak teman-teman saya yang jualan produk digital, misalnya dia jualan e-book gitu. Awal dia bikin carousel yang pertama masalah-masalah, terus menggiring sampai di ending ya dia jualan e-booknya gitu. Dan itu saya kalau tipe saya karena saya ikut ya tergiring gitu. Nah ada lagi yang gak kalah seru yaitu tentang audio. Jadi ada yang tipe-tipe orang yang males banget dengerin suara tapi dia pakai subtitle. Karena ada beberapa video itu yang kelewatan itu Mas. Contoh nih ada orang yang dia baru bisa buka Instagramnya misalnya atau sosmednya dia pada saat perjalanan. Otomatis dia butuh yang nggak perlu ada suara kan gitu. Kalau berisik nah berarti ada subtitle. Jadi itu gitu. Nah kalau tools-tools yang mendukung itu banyak banget sekarang. Tinggal kalau menurut saya pakailah yang kamu bisa dulu gitu. Yang sangat mudah dipakai untuk medium-mediumnya. Baru yang penting konsisten juga. Itu juga nggak boleh kelewatan. Itu sih Mas Hatta yang perlu disiapkan cukup kompleks, tapi kalau didisiplinkan, saya rasa itu sangat bisa membantu. Oke. Gitu. Dan sejauh ini kan sebetulnya masyarakat juga kayak udah mulai agak jenuh ya dengan promosi atau strategi komunikasi yang hard selling ya, Mbak Danis. Dan dibutuhkan strategi-strategi baru, apalagi generasi sekarang juga lebih banyak menyaksikan video, banyak referensi gitu. Nah, yang efektif tuh seperti apa sih, Mbak? Kalau di konten sosial media aja gitu, misalnya di TikTok atau Instagram, bagaimana? Ya, ya. Jadi mungkin hasil pengamatan pribadi ya Mas William ya, kalau menurut saya sekarang tuh yang paling ramai digemari itu adalah storytelling. Pasti itu sudah lama sebenarnya. Tapi semakin ke sini gitu, orang itu lebih seneng kayak dikasih cerita, kayak didongengin.
diceritain gitu. Itu yang pertama. Ada lagi mas, sebenarnya masih macam-macam. Itu ada juga yang user generated content. Misal nih, kita bikin konten, kemudian di dalamnya biasanya kan mereka kan termasuk tipe orang yang juga pengen ceritain dirinya kan. Nah dari situ kita angkat tuh jadi konten. Itu juga menarik. Misalnya, wah ini kemarin sempat ada yang chatting nih di komen, terus dimunculin di komentarnya. Nah ini juga ada masalah nih, misalnya sama kulitnya dan lain sebagainya, itu juga cukup membantu. Dan satu lagi, ini yang sekarang juga lagi banyak dipakai, yaitu aku lupa istilahnya apa, tetapi memanfaatkan tim dari suatu brand untuk menceritakan produknya. Gitu. Misalnya nih salah satunya adalah skincare. Ini salah satu produk skincare besar di Indonesia ya, lokal juga. Jadi mereka saya lihat karena apa ya, kehambelan dari pemiliknya sehingga mengajak para teman-teman karyawannya untuk jalan-jalan gitu kan. Nah itu diceritain tuh sama karyawannya gitu. Sehingga campaign itu akhirnya otomatis kayak terbentuk sendiri. Sehingga gini, wah jadi kalau aku beli produk ini, berarti aku membantu mensejahterakan perusahaan ini dong. Otomatis aku membantu mensejahterakan karyawan yang ada di dalamnya gitu. Itu yang diangkat mas. Jadi kampanye terbentuk sendiri karena akhirnya dari audiensnya yang membentuk itu. Gitu. Ini menarik sih, lebih ke proses pengemasan apa ya cerita gitu. Terus ada lagi yang diangkat yang lain. Kalau misalnya saya ngomong jual kesedihan, apakah masih laku? Kayaknya masih laku juga gitu. Tapi juga sekarang yang ada hal lain yang agak sedikit bergeser, bukan jual kesedihan lagi, tapi jual ibaratnya pasca sedihnya tadi loh, bangkitnya. Aku udah ngalamin ini, jadi itu nggak terlalu ditonjolkan, tapi efeknya ini loh. Gitu. Terus sederhana pejuang jerawat Mas Rian dan Mas Harto. Ini saya ngamatin di salah satu punya teman saya yang ada di Malang. Produknya udah cukup nasional dan udah banyak banget. Dia itu adalah salah satu orang yang mengalami sakit imun, sehingga setiap produk yang dipakai itu harus sesuai dan nggak boleh macam-macam. Nah, akhirnya yang diangkat sama beliau adalah dia mencari audiensnya dia, calon bayarnya dia yang memiliki kesamaan gitu. Nah, itu juga cukup powerful. Jadi dia bangkit, terus bayarnya dia yang sudah mengalami proses dan akhirnya bangkit itu diangkat juga, ya diangkat terus gitu. Itu bagus. Oke, before and after ya. Before after tapi lebih smooth ya. Bukan cuma ini gitu enggak, tapi dikemas dengan cerita gitu. Before and after ya. Jadi ini juga satu strategi yang cukup ampuh ya di masa sekarang. Tapi jangan ekstrim banget ya Mbak. Misalnya hari ini kulitnya gelap gitu ya, gara-gara pakai produk ini langsung terang gitu. Itu kan kayaknya pembohongan banget nggak sih Mbak Danis kalau kayak gitu? Udah mulai pintar nih mas, teman-teman itu teman bayar ya, calon bayar itu pasti udah nggak langsung dipercaya. Nggak dipercaya. Justru akan merusak produknya Mas Arto ya, kalau sesuatu yang terlalu berlebihan. Setuju nggak sih Mas Arto kalau dari segi branding? Betul, dan sebenarnya menarik ya untuk diteliti segmen pasar mana sih yang sebenarnya benar-benar menyerap langsung tanpa memvalidasi gitu. Saya pikir hari ini bahkan di kelas menengah ke bawah pun juga sudah mulai kritis gitu ketika mempertanyakan ya. Bahkan mungkin lebih kritis, tapi mungkin nanti kita bahas di sesi berikutnya temuan-temuan dari pengalaman Danis ketika berhubungan dengan berbagai segmen masyarakat ya. Apa yang kemudian harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan ketika berkomunikasi dengan pasar-pasar yang berbeda-beda ini. Baik, di sesi selanjutnya untuk Anda semua Smart Listeners, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia dan masih bersama dengan co-founder Dako Brand and Communication atau Dako Indonesia. Dan kita masih bersama Mbak Danis Kirana, dan saya nggak sendirian tapi juga dengan Mas Arto Biantoro. Nah, cara mengkomunikasikannya kepada brand-brand itu seperti apa sih Mbak Danis? Ini menarik sih Mas, karena kita kalau berbicara tentang segmentasi pasar gitu ya, segmentasi orang-orang yang mau beli suatu produk itu kan cukup beragam. Jadi kadang kita bertemu dengan buyer-buyer yang middle up, middle ataupun middle low gitu ya. Kalau ngomongin tentang daya beli, kemampuan belian ataupun mungkin latar belakang gitu. Nah itu cukup unik karena kita nggak bisa menyamaratakan seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Di teorinya tuh kita ada namanya market temperatur gitu ya. Ada orang-orang sebelum ke situ ya, kita tuh juga ada beberapa tipe lagi tuh gitu. Misalnya orang yang belum pernah tahu produk kita atau bahkan nggak tahu masalahnya dia apa. Kemudian orang yang udah mulai ngerti produk kita dan dia udah mulai tahu nih masalahnya dia apa, tapi masih belum yakin-yakin amat gitu. Dan terakhir akhirnya dia masuk ke kategori yang beli gitu ya, karena dia udah yakin gitu. Nah, balik lagi ke segmentasi pasar yang cukup beragam tadi.
Saya menemui beberapa situasi, ini lebih ke curhatan sih dari teman-teman brand lokal yang kebetulan sharing nih sama saya gitu. Waktu itu saya ingat saya dia jualannya jewelry, jadi jualan perhiasan, tapi perhiasan ini saya tanya, Ibu ini kalau boleh tahu jualannya ke siapa nih Bu? Gitu. Karena kan menurut saya cukup luas gitu ya. Terus Ibu sampaikan gitu. Selama ini Mbak Denis, ini saya senang banget statement ini. Selama ini Mbak Denis yang beli produk saya itu adalah orang-orang yang suka arisan. Jadi mereka itu getok tular Mbak gitu. Oh iya Bu gitu. Kan yang ikut arisan yang maksud saya ini ibu-ibu pejabat kah atau gimana? Iya Mbak. Jadi dia lebih excited gitu waktu itu sambil cerita. Saya awalnya tuh nggak tahu Mbak Dewi saya mau jualan kemana gitu, tapi saya iseng. Jadi ceritanya itu dia melakukan namanya market testing gitu, Mas William sama Mas Harto. Coba jualan karena memang saya nanya sendiri, Bu ini produknya memang dari sisi kualitinya memang sengaja di premium kan kah gitu. Iya sih Mbak, karena saya sendiri juga nggak seneng kalau yang biasa aja. Oke, akhirnya beliau nyobain ke ibu-ibu pejabat itu. Dan ternyata, ini menarik, dan ternyata FOMO itu juga terjadi di kalangan ibu-ibu pejabat gitu. Karena ketika lihat, ih ibu kok bagus, iya nih bagus, kalau saya padu padankan sama hijab yang ini, jadinya apa namanya perhiasannya jadi kelihatan lebih mahal. Wah saya juga mau Bu gitu. Jadi ternyata itu juga bisa dipakai gitu, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda dengan orang-orang yang arisan mungkin di kalangan middle. Sebenarnya beliau Mas Harto ini menurut teman-teman brand lokal yang share sama saya, jualan paling susah itu adalah di kelas middle. Karena mereka tengah-tengah gitu. Ini mending nggak atau beli sekarang atau ntar deh gitu. Gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya yang arisan adalah ibu-ibu misalnya middle low gitu yang misalnya kita lihat di kampung jualan misalnya sesimpel beli bros untuk pasangan lebaran gitu. Pasti mereka beli yang kelihatan keren tapi harganya lebih murah gitu. Dan itu terjadi juga. Jadi akhirnya teman saya ini yang saya dampingin ini bikin versi yang kalau ngomongin kualitinya yang second tier gitu, yang lapisan kedua gitu. Jadi terjual juga karena dia ingin coba juga untuk ibu-ibu arisan yang di second layer. Gitu. Nah itu jadi pendekatannya cukup beragam kalau menurut saya. Ya, Mm-mm. Silakan Mas Toto. sepakat banget. Eh, ini ini kan kalau kita bicara komunikasi tentu saja praktis pendekatan dan cara penyampaiannya berbeda-beda. Bagaimana kalau misalnya kita bicara satu hal yang diambil dari praktek nyata ya, katakanlah misalnya kita berbuat salah gitu. Sebagai brand kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi biasanya dalam konteks komunikasi itu kita cenderung untuk melindungi diri kita lalu apa namanya menyerang balik gitu ya tuduhan-tuduhan dari netizen Indonesia dan lain-lain. Kira-kira kalau sebuah brand mengalami tadi krisis gitu ya dalam sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, apa yang biasanya perlu dilakukan Danis dalam merespon hal-hal yang sifatnya negatif atau bahkan masuk ke dalam hal-hal yang merugikan brand tersebut. Masyarakat kita udah muak mas dengan klarifikasi-klarifikasi yang tidak beralasan gitu. Ya. Sehingga biasanya yang menurut saya paling mengena adalah yang saya amati juga dari beberapa brand yang mungkin pada saat itu dia melakukan suatu kesalahan, entah dia bikin promo yang salah, kah, atau ada statement yang blunder, kah, atau ownernya bahkan juga melakukan statement blunder. Nah, pertamanya adalah dengan permintaan maaf, tapi benar-benar nggak boleh cuma minta maaf aja, gitu. Karena em, contoh deh nggak usah jauh-jauh, misalnya ada yang dari skincare lagi, misalnya yang sudah jelas itu salah gitu ya, sudah jelas tidak ada ingredients itu, tetapi dia tetap menyatakan itu otomatis kan salah karena dicek misalnya. Nah, Ya. ada hal yang menarik yang saya amati adalah tentang bagaimana kita tetap harus genuine gitu pada saat kita meminta maaf, kita benar-benar harus tulus banget pada saat kita minta maaf itu beneran akan terlihat dan dirasakan loh gitu. Jadi kalimat permintaan maafnya pun pada saat kita sampaikan secara verbal seperti ini gitu ya, mesti kita sampaikan secara langsung ataupun secara tulisan, itu pun juga sebisa mungkin tidak ada eh, konteks klarifikasinya dulu untuk tahapan awal. Hmm. Ya minta maaf dulu,
disampaikan kronologinya, salahnya yang gimana, titiknya di mana, kemudian dia tahu efeknya apa dan dia siap untuk apa gitu. Itu dulu. Karena ada beberapa brand yang saya tahu salah gitu ya. Itu owner yang suka blunder gitu. Kalimat di dalam statement press release atau apapun itu ada kalimat klarifikasinya. Nah, itu yang kurang pas. Karena orang Indonesia ini kalau menurut saya ya amat sangat sedang butuh brand-brand yang ibaratnya apa ya, ya udah kayak personalisasinya harus kuat gitu. Harus seperti manusia banget. Itu sih. Bahkan gini. Nah, nanti klarifikasinya kapan? Ini kan pertanyaannya gitu. Boleh kita masuk di tahapan selanjutnya atau bahkan kita bisa minta tolong misalnya ada user kita yang sebelumnya sudah merasakan manfaat dari kita membantu kita gitu. Jadi bukan dari kita yang mengklarifikasi tetapi dibantu oleh user-user yang lain yang menyampaikan wah ini mungkin salah nih sekarang tapi sebelum-sebelumnya bagus kok produknya ini mungkin proses pembelajarannya dan lain-lain. Nah, itu kan semacam kayak ini ya apa namanya snowball ya. Sekalinya kita nggak minta maaf dengan tulus itu akan berkelanjutan gitu. Tapi sekalinya kita minta maaf dengan tulus itu akan berdampak bagus gitu selanjutnya. Itu sih Mas Sato kalau menurut saya. Oke, oke. Jadi kalau ada sebuah brand itu melakukan semacam kesalahan atau mungkin ingredientsnya nggak sesuai gitu ya, meminta maaf tapi dengan tulus tanpa harus ada klarifikasi terlebih dahulu ya Mbak. Nah sejauh ini kan banyak nih brand-brand yang mungkin sudah diberi kritik, diberi masukan, ya mereka minta maaf tapi ada semacam pembelaan di sana dan untuk pasar Indonesia itu sebetulnya kurang tepat ya Mbak Danis atau gimana Mbak? Lebih ke timing sih Mas Julian. Oh, timing, oke. Minta maaf, klarifikasi sangat perlu karena memang tahapan kalau untuk krisis manajemen itu adalah ya kamu minta maaf, habis itu kamu klarifikasi. Kalau nggak gitu nanti akan muncul hoax-hoax dari kanan kiri gitu. Tetapi saya berbicara tentang timing. Timing. Serta merta hari itu juga, apalagi pas lagi panas-panasnya gitu. Kita ngerasa oh hari ini aja deh kita minta maaf, besok kita klarifikasi jangan dulu gitu. Kalau ternyata dia lebih panas, masih panas, nggak boleh untuk langsung klarifikasi. Berarti kita tetap menunggu ada beberapa lama jedanya gitu. Itu benar-benar apa ya? Kita harus tahu timing yang pas gitu. Dan itu tadi Mas butuh support dari kanan kiri untuk membantu yang mengklarifikasi malah yang kanan kiri aja gitu. Peroyokan ya, Kalau Mas, peroyokan ya. ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin buzzer, buzzer sangat dibutuhkan loh oleh brand lokal. Tapi timingnya nggak boleh buzzer yang asal juga gitu. Ini menurutku. Customer setia lah, customer setia yang menjawab ya. Customer yang bantuin kita. Benar. Nah, sebelum break nih, Mbak, mungkin kan sekarang juga sedang ramai ya beberapa produk gitu ya, yang akhirnya ya mungkin tingkat kepercayaan masyarakat itu sudah mulai turun gitu ketika ada masalah ya. Kita lihat nih Mas Arto, produk kosmetik ya, tanpa harus menyebutkan merek gitu. Banyak diperbincangkan di sosial media. Nah, ketika brand tersebut jadi perbincangan masyarakat dan dipertanyakan misalnya gitu, itu dia menciptakan produk baru. Nah, itu gimana tuh Mbak ke depannya? Apa yang harus dilakukan sebaiknya? Mungkin boleh dijawab singkat karena waktunya kita harus jeda. Silakan. Pertama adalah inovasi sangat dibutuhkan gitu ya. Tapi lagi-lagi, kapan launchingnya, timingnya juga harus tepat. Itu sih Mas William. Oh, timing ya, back to timing. Itu timing Mas. Jadi nggak bisa buru-buru gitu kita menjawab, ini produk yang lama kita ganti dengan produk baru atau kita mungkin bikin produk baru gitu enggak ya? Iya, karena trustnya masyarakat masih sangat rendah. Percuma aja mau dikasih produk yang kayak gimana pun. Gimana nih kalau Mas Arto dari sudut pandang branding nih Mas Arto sebelum jeda, silakan, menarik nih. Ya tentu biasa ya, sama kayak sebuah tema pasti ada titik balik atau titik jenuh. Nah itu mungkin yang dimaksud oleh Danis, penting untuk memahami timingnya kapan. Biasanya dalam kondisi-kondisi tertentu, berdasarkan industri tertentu, katakanlah kalau kita bicara produk yang basisnya ada tokoh terkenalnya di dalamnya, ada public figure-nya, biasanya cenderung dia lebih menarik untuk didiskusikan. Jadi mungkin penting juga, saya pernah punya pengalaman ketika sebuah sahabat yang punya sebuah brand itu dianggap tidak halal ya, padahal sebenarnya dia sudah punya izin gitu kan. Meskipun kemudian dia bisa merespon itu, tapi dia sengaja
menunggu tadi kalimatnya Danis, menunggu timing yang tepat untuk kemudian menyampaikan, karena kalau tidak ini malah justru melebar dan akhirnya menjadi pembicaraan banyak orang. Nah ini yang mungkin saya lihat setelah seminggu baru mau diklarifikasi, ternyata juga tidak ada lagi yang komentar gitu kan terkait itu. Jadi ya sah-sah saja, kita juga tidak perlu merespon. Jadi nggak perlu setiap kali ada api kita selalu harus siram dengan air. Kadang-kadang api itu bisa mati sendiri juga gitu kira-kira. Filosofinya gitu ya Mas ya. Ya. Kalau ada api, apalagi ditambahin api, itu nggak bisa ya Mas ya. Makin membara gitu. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk Anda, para pemilik brand ya, UKM yang mendengarkan kita di malam hari ini. Anda juga masih bisa ke YouTube, Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Segera kembali. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, masih dalam suasana Idul Fitri, namun sambil menemani Anda bersantai, berlibur dimanapun Anda berada, kita banyak dapat ilmu ya, Smart Listeners. Biasanya kalau lagi di luar kota nih, lagi pada mudik, inspirasi pada muncul nih, pengen buka usaha ini, justru ini jadi ilmu untuk Anda dan modal ya, untuk Anda bagaimana menarasikan brand lokal dengan strategi komunikasi. Dari tadi yang kita bahas komunikasi secara eksternal. Nah, bagaimana pandangan Mbak Danis ketika kita membahas tentang komunikasi secara internal? Ini juga kan penting nih, Mbak Danis. Silakan, Mbak Danis. Ya, betul banget. Jadi sebelum kita keluar, kita harus kuat dulu di dalam. Karena ya, siapa lagi yang akan membantu mempromosikan kalau bukan dari internal juga. Kayak tadi salah satu sedikit yang saya sharing adalah salah satu brand lokal yang sekarang udah gede banget. Sekarang lebih powerful lagi itu karena cerita-cerita menarik di dalamnya gitu. Cerita-cerita menarik dari teman-teman karyawan-karyawati yang ada di dalamnya, bagaimana mereka diperlakukan dengan sangat baik gitu. Jadi penjualannya ini tidak hanya dari sekadar kualitas dari produknya saja, tetapi itu tadi akhirnya merasa orang yang beli produknya merasa bisa membantu juga nih karyawan-karyawati ada di dalamnya gitu. Nah, maka yang nggak kalah penting adalah sebenarnya di sini dari leader dari perusahaan ataupun brand lokal ini pun juga bagaimana memperlakukan karyawan, termasuk bagaimana cara berkomunikasi gitu. Nah, komunikasi yang kurang tepat itu juga akan berpengaruh ke bagaimana mereka memaknai sesuatu. Sesimpel akhirnya balik lagi gitu, ketika aku sebenarnya mau promosi tentang A gitu, padahal owner nggak pengen itu gitu, jadi nggak ada sinkronisasi. Jadi yang menurut saya yang tidak boleh terlewatkan adalah bagaimana antara owner dengan tim itu harus punya samaan visi. Jadi kalau bisa tim atau karyawan itu punya entrepreneurship mindset. Jadi mereka bukan hanya sekadar bekerja sebagai karyawan yang udah aku duduk, aku selesai, enggak, tapi rasa memilikinya pun juga ditumbuhkan gitu. Yang penting apa? Dilibatkan. Kalau sedikit cerita, ini Mas William, Mas Harto, di tim saya meskipun belum tim yang sangat besar gitu. Tetapi kami selalu mengajak untuk mendengarkan apa dan masukan-masukan dari mereka gitu. Jadi menurut saya brand owner itu juga sangat perlu untuk mendengarkan karyawan, tidak boleh ngeremehin apapun background-nya. Bahkan biasanya ide-ide brilian strategi promosi untuk keluar itu malah keluarnya dari teman-teman internal kita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Mungkin Mas Harto.
bocoran sedikit dong, ini sering terjadi di skala UMKM ya. Case-case ketika sebenarnya pemilik usaha atau brand owner ini kemudian punya karyawan yang sebenarnya datang dari latar belakang keluarga juga gitu. Kalau nggak langsung kandung atau mungkin saudara. Nah, ketika hal tersebut tidak cocok atau tidak ketemu ya, itu bagaimana sih etikanya dalam berkomunikasi di internal gitu. Saya lihat ada beberapa yang justru sangat tegas sekali di depan karyawan yang nggak peduli itu mau saudara mau adik, kalau salah ya salah aja. Tapi kemudian ada juga yang pendekatannya cari waktu di weekend ketemu di rumah lalu bilang aduh ini lain kali jangan begini dan lain-lain. Mana yang sebenarnya lebih tepat? Ada dua hal yang bisa dilakukan sih Mas, yang disampaikan Mas Harto tadi menurut saya dua-duanya bisa dilakukan. Jadi gini, pada saat kita mengajak saudara gitu ya, ataupun pasangan nih, kebetulan saya pasangan nih sama partner saya gitu. Jujur, pada saat awal ya kami berkomunikasi kalau di depan tim, kalau pada saat ada yang salah ya ditegur lo ya gitu. Tetapi cara menegurnya juga bukan yang harus dimaki-makikan. Sebenarnya cara kita memperlakukan karyawan yang itu keluarga ataupun karyawan yang itu orang lain itu nggak boleh berbeda menurut saya. Bagaimana caranya untuk bisa menyamakan gitu? Ya sudah dengan SOP. Kadang kita terlalu masuk di emosional sehingga pada saat menyampaikan suatu informasi ataupun mungkin kita apa ya, menyalahkan ya, kita menyampaikan itu salah nih gitu. Itu biasanya kebawa emosi. Nah, menurut saya cara yang paling ampuh adalah dengan SOP. Contoh, teguran pertama dilihat nih peraturannya kayaknya kamu melanggar deh. Oke, teguran kedua, baru ke teguran ketiga. Seperti itu. Jadi memang pertama UMKM gitu ya, karena mungkin skalanya kita masih kecil banget. Jadi komunikasinya masih sangat bisa gitu dilakukan bahkan dengan cara yang cukup ringan. Tapi biasanya untuk brand lokal yang dia udah mulai besar, dia udah mulai ekspansinya udah luas ataupun mungkin beberapa tempatnya udah punya cabang, maka yang dilakukan mau tidak mau harus dengan kita merah putih. Pertama, yang kedua adalah SOP itu sendiri. Mau itu karyawan dari keluarga, mau itu karyawan dari luar, sama. Itu sih kalau. Jadi, kedua. Di atas putih ya, apalagi kalau skalanya sudah besar, Mbak. Ya, harus, Mas. Harus. Nggak cuma tentang keluarga loh, Mas atau Mas William. Teman. Saya kemarin sama beberapa mahasiswa yang kebetulan dia juga lagi entrepreneur. Salah satu tantangannya bukan di produk, bukan di promosi, tapi gimana ya saya negur partner saya yang ini malas-malasan gitu. Saya nanya, kamu berberapa satu perusahaan? Saya ada berempat. Dan itu karakternya beda-beda. Kamu udah bikin MOU? Belum, Mbak Jenny. Ya udah bikin dulu gitu. Ya udah. Dan akhirnya yang terjadi saya bilang gitu, pada saat pertemanan masuk ke dalam bisnis ada dua. Satu, pertemanan akan lebih solid, satunya rusak. Jadi kamu harus siap-siap di situ. Gitu. Makanya MOU ini akan membantumu untuk pertemanan ini cocok nggak untuk bisnis. Ataupun ya udah pertemanan ini untuk berhura aja gitu. Jadi memang kita harus punya spirit apa ya, harus bisa membedakan itu. Itu menurut saya sih. Dan Mas Hato mau nambahin juga boleh banget, Mas. Ya. Ya, silakan Mas Harto. Ya sebenarnya ini justru menjadi bagian yang sangat menarik ya, karena komunikasi khususnya antar manusia, kalau kita ngomong dengan AI mungkin lebih gampang kan. Dengan manusia kadang-kadang lebih kompleks, penekanan kadang-kadang mengirimkan pesan lewat WhatsApp atau lewat teks itu dianggap memiliki pesan yang berbeda ketika berhadapan. Jadi memang dengan kondisi teknologi yang begitu canggih, tetap pada akhirnya sensor perasa, sensor empati itu menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita latih dan kita gunakan, sehingga tips-tips hari ini, pandangan-pandangan dari Mbak Danis ini jelas memberikan kita banyak manfaat ya. Betul, memberikan kita banyak manfaat. Untuk Anda semua yang ingin mengetahui lebih lanjut ya tentang Dako Indonesia, mungkin bisa sedikit highlight nih Mbak Danis supaya bisa kenalan juga nih seputar Dako Indonesia. Bisa ke Instagram @dakoindonesia. Namun kalau ngomongin soal Dako Indonesia, mungkin apa yang disampaikan nih Mbak Danis tentang kegiatannya dan lain-lain? Silakan. Oke, ini berawal dari keresahan saya sama partner ketika melihat gitu ya, banyak di sekitar ini perusahaan, baik perusahaan swasta maupun pemerintahan yang kesusahan untuk berkomunikasi gitu, karena satu, keterbatasan tim, kemudian dua, teknologi, ketiga juga nggak tahu gimana caranya. Nah, makanya Dako hadir.
Karena background saya dulu kan juga sempat di pemerintahan, saya mikir kayaknya perlu ada strategi-strategi khusus juga nih. Awalnya di situ gitu. Sampai ke sini ternyata fokus kami masih tetap sama dari saya bergabung di 2016 dulu, yaitu komunikasi gitu. Dan Dapo sendiri ada dua yang kami provide. Yang pertama untuk strategi komunikasinya misalnya kami membantu mereka dalam pembuatan website-nya, dalam pembuatan profilingnya gitu. Karena sebelum mengkomunikasikan keluar harus buat dulu nih profilnya gitu. Sama yang satu lagi, challenge ini muncul 2 tahun pasca saya bergabung, yaitu tentang edukasi. Jadi owner kadang juga punya challenge gitu untuk memberikan edukasi bahkan untuk internalnya sendiri. Makanya kami hadir di ranah edukasi, di promosi itu sendiri ya. Dan di tahun 2020 pas pandemi, jadi kami menginisiasi bikin beberapa game untuk membantu belajar khususnya tentang promosi dan komunikasi dan bisnis. Gitu. Nah sekarang udah ada sekitaran 3-4 game yang sudah di launching, sudah dimainkan, modelnya sudah bisa dimainkan secara online sehingga bisa dimainkan lebih banyak orang. Itu sih kalau untuk Daco Brand and Communication sampai dengan saat ini. Oke, boleh follow Instagramnya @daco_indonesia. Terima kasih banyak ilmunya Mbak Danis pada malam hari ini. Semoga bisa menemani libur semua yang lagi mudik, lagi di kota Anda ya. Selamat menikmati libur Anda sambil mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Mas Arto, selamat melanjutkan libur Lebaran ya Mas Arto. Sama-sama. Salam untuk keluarga dan juga tim yang ada di sana. Dan sekali kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, smart listeners, dari tim Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Arto Biantoro dan Danis Kirana undur diri, dan terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Telah kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.